bangsa Indonesia ini tertinggal dari segala aspek. Bangsa Indonesia negara konsumen, bukan produsen dan bukan investor gitu ya. Kita negara yang tertarik setiap ada obral dimanapun juga, sehingga kita tidak mencari kebutuhan primer, tapi kebutuhan tertier gitu ya. Padahal setelah kita beli, dibawa pulang tidak ada gunanya, bahkan tidak terpakai sama sekali. Coba kita simak di dalam surah 13 ayat 11 itu, surah Al-An'am, yang intinya kira-kira gini. Sesungguhnya tidak akan berubah nasib satu kaum jika kaum sendiri tidak ada upaya untuk merubah nasibnya. Jadi kata kuncinya adalah yang ingin merubah itu dari diri kita sendiri, bukan Allah. Allah itu terakhir hanya kata-kata kalau bahasa hakim tinggal ketok palu saja. Sampai berapa jauh usaha upaya keras kita untuk merubah nasib kita dari ketertinggalan, dari keterpurukan, dan dari keterbelakangan. Kita melihat dari aspek pendidikan kita jauh tertinggal. Dari sisi ekonomi kita jauh tertinggal. Dari sisi kehidupan kita jauh tertinggal. Di Asia Tenggara, saudara-saudara kita di Brunei itu adalah income per kapitanya tertinggi di dunia. Saya ulangi, income per kapitanya tertinggi di dunia. Brunei Darussalam. Ya. Di sana gaji seorang guru saja kalau dibawa ke rupiah 30 juta per bulan. Ya. Jadi kalau Brunei itu mengumpulkan zakat, di sana tidak ada mustahik, yang ada adalah muzaki. Jadi yang diterkumpulkan setiap tahun itu muzaki itu dilemparkan kembali ke negara-negara lain termasuk Indonesia. Sekolah gratis SD, SMP sampai perguruan tinggi dan masuk ke perguruan yang ternama di seluruh dunia. Itulah Brunei yang dengan jumlah penduduknya tidak sampai 500 ribu. Kenapa? Karena pemimpinnya istiqomah untuk kepentingan umatnya, untuk kepentingan bangsanya gitu ya. Bahkan ibu dan bapak sekalian, kalau ibu dapat menyimak di dalam berita, di Belanda itu penjara kosong, tidak ada penghuni penjara, sehingga penjara di Belanda itu di apa di boleh dipakai oleh negara lain. Bagaimana di Indonesia gitu. Nah, kita tentu sebagai umat Islam prihatin, khususnya untuk umat kita sendiri, bangsa kita sendiri, kita yang sesama Muslim gitu ya. Kita tertinggal dari aspek pendidikan, dari mulai SD, SMP, SMA, bahkan di perguruan tinggi, itu kita jauh tertinggal. Kenapa? Kita tidak bisa berkompetisi dengan negara-negara tetangga saja ya. Nah, ini yang kita sangat prihatin sebetulnya. Bahkan akhir-akhir ini mata pelajaran agama Islam pun dihapuskan di sekolah. Tidak ada lagi mata pelajaran agama, tapi adalah budi pekerti. Bagaimana mungkin tidak ada pelajaran agama? Bukankah ketika kita melahirkan anak ibu dan bapak sekalian melahirkan putra-putrinya, memberikan nama, nama itulah doa. Dengan harapan satu saat kelak anak kita itu menjadi teladan itulah yang mendoakan kita di yaumil akhir nanti. Itu sekarang yang tidak kita miliki sudah sangat miskin. Di dalam aspek ekonomi, kita sangat ketergantung sekali dengan barang-barang impor, terutama dari China, ya, China. Bahkan akhir-akhir ini banyak makanan-makanan yang masuk ke Indonesia yang dikonsumsi oleh anak-anak kita SD, SMP, SMA itu tidak patut untuk dimakan demi kesehatan. Artinya kita negara dan negara pengimpor. Indonesia dengan penduduk 280 juta adalah menjadi konsumen, bukan menjadi produsen. Jadi kita tertarik apapun yang dikirim oleh negara-negara langsung kita beli. Nah ini kenapa? Karena bermuara dari pendidikan, ya, dari pendidikan. Kita melihat berita di sosmed, wah sangat masya Allah ya, suasana rumah tangga yang sudah tidak patut kita dengar. Bagaimana perilaku istri kepada suami, suami kepada anak, suami kepada istri, ya di mana-mana begitu mudah melayangkan pisau, melayangkan golok untuk anggota keluarganya. Itu kenapa? Kembali soal akhlak ya, soal akhlak itu. Dimulai dari segala aspek kehidupan. Inilah yang harusnya kita menjadi pedoman bagi diri kita sendiri. Cobalah kita mulai kita mengaplikasikan dalam kehidupan surat Al-Ra'd tadi, surat ayat 11 tadi. Tidak akan berubah nasib kita, nasib satu kaum
Joko, kalau kita sendiri tidak ada upaya untuk merubah nasibnya. Tentu bicara merubah nasib itu harus hari esok harus lebih baik. Sebagaimana di surat Al-Asri. Tidak akan berubah nasib satu kaum jika kaum itu tidak baik untuk merubah nasibnya. Bahwa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Bukan di dalam surah 99 ayat 7 pun dikatakan bahwa berbuat baik sebesar biji zarah akan dicatat sebagai satu pahala. Islam itu agama yang indah loh. Niat saja sudah catat sebagai satu pahala. Nah, marilah mudah-mudahan mulai hari ini kita ke depan, kita merubah sikap, tutur kata kita, pikiran kita, ruh kita, kolbu kita, mencari hari esok yang lebih baik pada hari ini. Mulailah dari hari ini, dari lingkungan rumah tangga kita tidak lagi menggunakan sesuatu yang tidak kita perlukan. Kenapa kita tidak menjadikan makanan nikmatlah makanan disajikan oleh di rumah kita sendiri daripada kita beli di luar. Yang jelas yang dibikin oleh di, ditanat oleh ibu orang tua kita di rumah itu jauh lebih nikmat dan lebih higienis dan lebih sehat. Jadi dari hal-hal yang kecil saja. Dari hal-hal kecil itu dimulailah kehidupan ekonomi Islam, ya, dari segala aspek kehidupan. Sehingga kita tidak terpancing, tidak mudah tergiur oleh adanya pengaruh-pengaruh dari luar. Biasakanlah anak-anak kita itu membawa makanan dari rumah untuk sekolah. Bagaimana anak-anak lebih mencintai apa yang dimasakkan oleh mama dan papanya dengan kakak atau adiknya di rumah lebih jauh lebih nikmat daripada yang ada di luar sana yang tidak terjamin sisi kesehatannya. Itu yang harus dirubah. Nah, kalau itu saya kira sudah berhasil, berarti satu langkah awal yang paling nikmatnya. Bukan berarti kita tidak ingin membantu menegur pedagang-pedagang yang ada di luar sana. Tapi apakah ada jaminan bahwa itu higienis? Apakah ada jaminan itu sehat? Apakah jaminan itu patut untuk dimakan? Apalagi untuk anak-anak kita gitu. Bukankah secara tidak langsung kalau anak-anak itu ada uang, dia tabungkan untuk belajar, dia untuk membelikan sesuatu yang lebih berharga, lebih berguna untuk kepentingan kehidupannya sehari-hari. Nah, itu barangkali yang perlu kita mulai kita contohkan tadi di awal sengaja saya mencontohkan di apa namanya di Brunei Darussalam ya. Jadi Brunei Darussalam itu memberikan beasiswa penuh sampai dengan perguruan tinggi. Demikian pula kalau kita lihat di Turki, Turki di Turki lantas di Mesir itu perguruan tinggi Al-Azhar itu adalah cover 100% beasiswanya. Turki juga demikian. Kenapa? Di sana tidak ada mustahik, yang adalah muzaki. Bagaimana di kita? Bagaimana tanggung jawab kita kepada umat dengan kita ngeluar hak mereka berupa zakat atau lain-lainnya sebagainya. Tadi Ustadz sudah menyinggung zakat, infak, sedekah. Apakah sudah ada melekat pada diri kita? Bisa nggak kita merutinkan setiap hari itu menginfakkan, mensedekahkan dari mulai Rp1.000, Rp2.000, Rp5.000 rutin setiap hari? Apakah sudahkah kita akan menjadikan Jumat itu sebagai Jumat sedekah, Jumat yang barokah, meskipun jumlahnya tidak banyak? Jadi dimulai dari aspek yang paling kecil saja kepada anak-anak kita. Jadi kalau anak-anak kita minta uang jajan, katakanlah nanti disedekahkan ya nak ya. Pahalanya luar biasa gitu. Apakah ada masyarakat Islam yang miskin karena dia membayar zakat? Tidak. Allah akan mengganti lebih daripada itu. Jadi dari hal-hal kecil, mendidik dari aspek-aspek kecil ini kita tidak tertinggal dari negara maju. Kenapa China bisa maju? Karena dia tidak pernah menjadikan agama sebagai pegangannya. Apapun yang lakukan gitu loh. Segala kalau kita pergi umroh ataupun ibadah haji, semua ibu bapak beli dibawa pulang itu adalah semua produk China. Ya, semua produk China. Bisa nggak kita tidak membelinya? Sehingga kita betul-betul mengagungkan produk dari UMKM kita. UMKM kita itu ada 65 juta, saya diamanahkan sebagai Dewan Pembina UKM. Sekarang UKM itu sekarang sangat menderita, sangat menderita karena hasil produknya tidak ada yang membeli dan daya beli masyarakat tidak ada dan tidak didukung oleh kebijakan. Itu sangat memprihatinkan gitu. Nah, bagaimana kita memotivasi diri kita, keluarga kita, anak dimulai dari anak-anak kita. Sehingga anak-anak kita itu merasa mencintai apa yang dibawa dari rumah, apa yang diproduk oleh bangsanya sendiri.
bukan kita membeli dari kedai-kedai yang bukan yang miliknya saudara-saudara kita. Coba ibu dan bapak perhatikan di tempat-tempat tinggal ibu itu dekat-dekat sana tuh ada yang namanya Indomart, ya, Alfamart dan lain sebagainya. Siapa sih pemiliknya? Kenapa kita tidak beli dari kedai-kedai tetangga kita yang menjual telur, menjual kangkung, menjual singkong, tetangga di sebelah rumah kita? Kenapa kita harus membeli di Alfamart, Indomart, ataupun Supermart, Indomart, dan lain sebagainya? Dan itu adalah bukan dari produk dari umat Islam sendiri. Dimulai dari situ. Kalau itu saja kita sudah berhasil menceritakan ibu dan bapak sekalian. Kalau ibu dan bapak suatu ketika berkunjung ke Sumatera Barat, di sana tidak ada Indomart, tidak ada Alfamart, tidak ada Supermart dan lain sebagainya. Karena lebih diutamakan produk-produk yang dihasilkan oleh saudara-saudara kita yang tinggal di dekat-dekat rumah kita sendiri. Gitu. Dari kembali lagi dari aspek-aspek kembali ke termasuk pakaian. Kita melihat di pusat-pusat kedai apa namanya pakaian-pakaian impor bekas. Apakah ada jaminan bahwa pakaian bekas itu sehat? Ya. Tapi karena hanya murah, karena kita melihat hanya dari sisi harga yang sangat murah, lantas kita beli. Apakah Indonesia ini untuk menampung pakaian bekas gitu? Jadi banyak sekali yang harus kita pelajari, kita simak. Apakah itu patut? Kan sama juga menghina bangsa kita sendiri. Kita memberi pakaian bekas, melihat dari harganya murah gitu. Ibu dan Bapak sekalian ingat bahwa China itu sejak tahun 65 dia menganut politik dumping. Dumping itu apa artinya? Membuat harga barang ke pasaran Indonesia dengan harga murah dan secara ekonomi di bawah harga pasar karena ingin menarik hati bangsa kita. Setelah bangsa kita terbius mempergunakan baru dinaikkan harganya gitu. Ya, politik dumping menjual harga ke pasaran ke Indonesia dengan harga murah dan di bawah harga pasar. Kenapa dia berani begitu? Karena memang upah buruh di sana sangat murah. Harus kita beli. Kenapa sih kita tidak ruh kita ini harus kita bangun. Saya cinta produk dalam negeri, saya cinta apa yang dihasilkan oleh mama dan papa saya di rumah, hasil jerih payah kedua orang tua saya, itu lebih dahulu bagi saya. Nah itu yang harus kita bangun. Kalau itu saja kita sudah berhasil, Alhamdulillah. Coba ibu dan bapak sekalian, suatu saat kita berjumpa ke Aceh. Di Aceh itu ada Kanum namanya. Kanum Aceh itu semua produk-produk yang dihasilkan itu yang halal dan toyib. Kenapa kita tidak contoh? Kita pun ingin menyentuh negara saudara-saudara kita di daerah-daerah lain menganut pola-pola pikir yang demikian gitu. Ya, menurut pola-pola pikir mendahulukan penggunaan produk-produk lokal daripada produk-produk impor. Kembali bahwa Indonesia ini negara importir konsumsi yang paling tinggi di dunia. Karena memang pasarnya di Indonesia 280 juta. Coba kita perhatikan, kita mau mengeluarkan kocek dari kantong kita dengan harga makanan yang mahal, padahal tidak ada apa-apanya dan itu tidak baik untuk kesehatan. Tapi karena gengsi, ternyata gengsi ini bisa mengalahkan kemampuan daya beli kita sesungguhnya. Gengsi lebih tinggi daripada segala-galanya. Nah itu yang kita bangun. Jadi yang kita perbaiki, kita baik itu ke konsep mindset dan ruhnya. Mindset dan ruh kita harus kita perbaiki. Ini kita mulai dari rumah tangga gitu. Ibu dan bapak sekalian yang hari ini berbahagia, betapa prihatinnya ketika kita berkunjung ke tadi di awal, saya katakan bahwa saya rutin setiap tahun itu 2 kali atau 4 kali ke Papua, sangat memprihatinkan kehidupan di sana. Ya, masih kita jumpai di perjalanan itu saudara-saudara kita menggunakan pakaian koteka. Padahal katanya Indonesia itu merdeka sudah 70 tahun lebih. Tapi sekarang masih kita jumpai. Demikian pula di Serolangun di Jambi. Apakah pantas? Siapa yang salah? Oke lah, kita tidak menyalahkan siapapun juga. Itulah tanggung jawab kita semua. Tapi luar biasa, ketika Maulid yang lalu, saya berada di sana, setiap hari itu masjid itu selalu ramai peringatan Maulid. Setiap hari. Tapi memang siapa yang hadir itu? Semua adalah pendatang yang mukim di sana. Sebagian besar dari Sulawesi Selatan, Sopeng, Bone, ya, dan itu juga dari Sumatera Selatan,
Sumatera Utara, Sumatera Barat gitu ya. Tapi luar biasa indahnya kepada Islam, mensiarkan Islam di sana. Ketika sholat subuh kami berkeliling di seluruh masjid yang ada di wilayah Wamena saja, itu masjid itu selalu ramai. Coba bayangkan ada masjid-masjid di tempat tinggal ibu dan bapak sekalian setiap Jumat, kotak Jumat berapa yang diisi? Di sana jumlah tidak begitu banyak. Kotak Jumat itu bisa sampai 18 juta, 20 juta setiap kotak Jumat dan diumumkan oleh pengurus masjid. Padahal daerah kan daerah miskin sesungguhnya, tapi kemampuan berinfak dan sedekahnya luar biasa. Kembali kenapa? Karena mindsetnya berhasil diperbaiki. Mereka berada di minoritas, di dalam mayoritas ya orang dari Papua, tapi rasa kekeluargaan yang sangat luar biasa. Nah ini memang proses panjang ya, proses panjang. Tentu dimulai dari rumah tangga dulu. Semua dimulai dari rumah tangga. Bagaimana kehidupan-kehidupan itu dibangun di lingkungan anak-anak kita. Dari mulai ingat ya bahwa anak-anak kita itu sampai umur 5 tahun itu copy paste apa yang diperlakukan oleh orang tuanya tanpa tanpa ada kata-kata dia akan ikuti sampai umur 5 tahun. Nah, jadi hindarkan dari hidupan kepala konsumtif di lingkungan rumah tangga sehingga anak-anak kita itu mencintai apa yang ada di rumah dari apa yang ada di luar rumah sana gitu. Nah, ini memang kalau saja kita berhasil, kita akan menjadi satu bangsa seperti yang dialami oleh Brunei Darussalam. Ya, kita ingin juga seperti yang dialami oleh saudara-saudara kita di Aceh. Di Sumatera Barat tidak ada Indomaret, Alfamart, dan sejenisnya. Tetap mereka lebih mendahulukan kedai-kedai yang ada di samping-samping rumah kita. Kita dahulukan kepada mereka. Hari ini saya lihat yang hadir di chat sini ada 220 orang. Tadi dimulai dari 261. Dari jumlah ini saja mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari tadi, wah luar biasa. Akan terjadi perubahan yang sangat luar biasa dalam kehidupan minimal anggota grup pengajian ngaji bareng online ini. Ya, sebagai motivator untuk mendorong, mengingatkan 222 orang ini saling mengingatkan kepada tetangga kita meranting ya, MLM, beranting kepada mereka mengingatkan insya Allah tidak dalam waktu lama akan terjadi perubahan yang sangat signifikan di dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nah, bagaimana juga kepada anak-anak kita ada pengajian bareng untuk anak-anak kita dari SD, SMP, SMA gitu. Merubah dari mulai aspek kehidupannya. Kita mungkin cukup kita bawa kepada anak-anak kita satu ayat saja, satu hadis saja, tapi kita menyampaikan praktek kehidupan kepada anak-anak kita dari mulai cara bergaul, cara berpakaian dan sebagainya. Ibu dan Bapak sekalian, mulai tahun 79, saya ketika itu masa saya ketika sering saya bicara di gereja, baik gereja Protestan maupun di gereja Katolik, ternyata lebih mudah mengislamkan orang non-Islam daripada orang Islam sendiri. Dimulai dari gereja di Jogja, ketika itu dihadiri 800 jamaah mereka, ya, yang mereka meminta adalah apa sih peranan, apa sih Bang Syariah? Pertanyaan sangat sederhana Bang Syariah. Tapi karena gereja yang meminta, tentu saya akan bicara sana bagaimana eh, riba dalam pandangan perspektif Protestan dan dalam Islam gitu ya. Apa yang saya dapat setelah saya bentangkan beberapa ayat di dalam Alkitabnya, kitab Ulangan, Exodus, dan Imamat mengenai riba, tentu di dalam Alkitab mereka tidak riba bunyinya. Saya tutup dengan Al-Baqarah 275 saja. Apa yang didapat setelah itu, setelah saya bentangkan, saya peroleh dari Alkitab mereka. Jadi kata pendetanya, saya katakan, Pak Pendeta saja yang bacakan. Jangan saya membacakan. Saya bilang, udah. Kalau saya membacakan ada risiko, jemaah Anda akan ikut dengan saya semua. Ya. Silakan, akhirnya saya bacakan dengan intonasi saya. Apa yang saya dapat setelah itu? Pendetanya berdiri, menggigil, menangis, dan keringat dingin dikatakan, apa katanya? Saudaraku terkasih, hari ini kita sudah diingatkan saudara-saudara kita bahwa kita ingkar dengan Tuhan kita, katanya. 2 pekan kemudian dia tutup rekeningnya di bank konvensional dipindahkan ke bank syariah. Dan ditutup rekening dia, rekening pribadinya, rekening jamaahnya, rekening gereja, dipindahkan ke bank syariah atau ke bank Islam. Sekarang prakteknya bagaimana? Ibu, bapak, dan hari-hari yang saat ini hadir 219 orang. Rekening ibu dan bapak di bank apa? Apakah di bank konvensional?
Kalau di bank konvensional mulai hari ini pindahkan ke bank Islam. Berarti kita sudah berjuang secara tidak langsung bahwa kita dalam rangka mengislamkan rumah tangga kita sebelum kita mengislamkan rumah tangga orang lain gitu ya. Kita membesarkan bank Islam daripada membesarkan bank konvensional. Suatu ketika 4 gereja besar di Jawa, 1 gereja Protestan, 3 gereja Katolik melaksanakan internasional seminar di Unpar Bandung. Saya pembicara utama di sana ketika itu, dihadiri oleh 900 jamaah, 500 pendeta dan pastor, 400 pengusaha-pengusaha non-muslim, Chinese semuanya. Jadi saya mulai dengan hal yang sederhana lagi lah, dari soal pakaian saja, dari soal cara berpakaian saja. Ketika itu ada pastor, saya minta tolong pastor yang sudah meninggalkan dunia hitam ke depan, karena pastornya rambut sudah putih semua. Yang kedua, tolong 3 suster yang duduk itu 3 orang ke depan. Mereka ketiga-tiga ke depan. Pertanyaan saya sederhana saja. Pastor ini kan masih normal. Coba pastor pilih dari 3 suster ini mana yang pastor menarik. Dipilihlah yang di tengah. Karena di tengah pakaian ketat gitu. Saya katakan, pakaian di tengah itulah pembungkus aurat, sedangkan di kiri kanan adalah penutup aurat. Jadi saya katakan di kitab Anda, di kitab ini bunyi begini, di Quran bunyi begini, ya. Baca surah An-Nisa dan Al-Ahzab. Bahwa pakaian itu adalah penutup aurat bagi wanita gitu. Jadi setelah itu saya tayangkan beberapa foto-foto bagaimana pakai pakaian di Rom Katolik, ya, bagaimana pakaian Majusi dan sebagainya. Suster itu juga agak tertegun. Setelah itu saya tanya kepada pendeta, pendeta siapa yang punya anak gadis? Angkat tanganlah seorang pendeta yang punya anak gadis usianya 16 tahun. Saya tanyakan, bagaimana pakaian anak Anda? Wah inilah ya, dia lupa kalau ayah itu adalah pendeta, tapi pakaian anak saya demikian. Bagaimana suasana anak-anak ketika Anda berangkat sekolah? Naik angkot, anak saya diganggu oleh laki-laki. Laki-laki itu kurang ajar katanya. Lantas saya balik bertanya kepada suster, suster, kalau suster naik angkot, ada nggak laki-laki yang mengganggu? Tidak ada. Kenapa? Karena tidak tertarik. Karena dengan pakaiannya serupa dengan jilbab. Padahal pakaian tidak serupa dengan jilbab. Nah ini artinya apa? Bagaimana terutama khusus untuk kita, anak-anak gadis kita, anak-anak gadis yang mulai SD, SMP, SMA, gunakanlah pakaian-pakaian yang muslimah. Sehingga tidak ada orang yang berani mengganggu dia. Nah kita mulai dari hal-hal yang kecil-kecil juga. Dibiasakan dari rumah. Apalagi khusus untuk anak-anak gadis, sudah waktunya dia akhir balik, hati-hatilah untuk menjaga dia. Jadi kita memotivasi anak-anak itu kita mulai dari praktek kehidupan sehari-hari. Bukankah indahnya ketika dia dengan cara berpakaiannya saja mata kita sejuk mendengar melihatnya. Tutur katanya pun sejuk, santun, ya terpelihara ucapannya dan tutur katanya kepada orang tuanya. Ini yang kita inginkan sesungguhnya. Itu yang kita rindukan, terutama pada masa kini. Hindarkanlah anak-anak kita dari media sosmed, ibu dan bapak sekalian. Anak saya yang kecil sekarang umur sudah 40 tahun. Ya, ketika sekolah tidak pernah diberikan gadget, tidak pernah tuh nama handphone. Dulu namanya pager. Pager itu sampai dari tamat SMA. Tidak ada, tidak mengenal. Bagaimana sekarang ini? Sekarang mereka sudah dengan gadget. Yang besar pun juga begitu. Sekarang umur sudah 45 tahun. Tidak pernah diberikan handphone. Jadi tidak pernah melihat berita-berita yang belum patut untuk dia lihat. Memang itu by proses ya. Tapi bagaimana kita meyakinkan bahwa itulah cara kita untuk mengantarkan anak kita ke hari esok yang lebih baik daripada hari ini. Ya, bukankah itu yang sesungguhnya kita harapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Memang mungkin mudah diucapkan, tapi sulit dilaksanakan. Tapi mulai kita lakukan. Kita tidak, kadang-kadang kita lupa bahwa dengan anak kita di gadget dia diam, tidak menangis, dia sibuk dengan gadgetnya. Tapi ingat bahwa dia akan melihat sesuatu yang belum patut untuk dia lihat gitu. Itu Bapak sekalian, memang mudah untuk diucapkan, tapi marilah kita memulainya. Dari semua aspek kehidupan. Tadi dari mulai soal makanan, soal berpakaian, soal bergaulan, dan juga bagaimana dia berkomunikasi ketika sekolah.
Pernahkah dia menjadikan guru itu sama dengan orang tua? Bagaimana kita sampaikan pada anak-anak kita, siapa orang tua Anda? Anak-anak itu orang tuanya dua. Yang di rumah satu, yang kedua ada di sekolah. Sekolah itulah yang mengantarkan anak-anak itu menjadi hari esok yang lebih baik, membekali diri dia dengan ilmu, dengan sains ya. Ingat ya, bahwa anak-anak itu secara psikolog 80%, 85%, 85% anak-anak itu dipengaruhi oleh lingkungan. Oleh itu kita hati-hatilah menjaga anak kita karena faktor lingkungan 85% mempengaruhi anak-anak kita. Kalau kita di rumah kita tidak bekali gitu loh. Kita tidak protek, kita tidak kita jaga. Sangat berhati-hati sekali. Terutama dalam kondisi saat ini ya, di mana medsos begitu bebas bebas berkeliaran di mana-mana. Terakhir ditambah lagi judi online ya. Ya, judi online yang sangat marak sekali. Ya, judi saja bagi kita sudah haram hukumnya, apalagi ini terjebak dengan judi online. Itu yang betul-betul yang memprihatinkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bayangkan saja pernah ada satu kebijakan dari pemerintah boleh membiayai uang kuliah dari judi jadi online gitu. Itu kan ya wallahu a'lam bishawab ya mudah-mudahan saja pengeluar kebijakan itu insaf dan sadar untuk tidak mengulangi kembalinya. Itu itulah sesuatu yang sangat memprihatinkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Dan tentu kita tidak ingin akan terjadi di kemudian hari pada keturunan-keturunan kita lain dan bagaimana keluarga anak-anak kita itu menjadi contoh bagi teman-temannya. Si Fulan itu kok bawa makanan dari rumah ya. Wah, nikmat makanan dari rumah itu. Itu yang kita bangun. Nah, itu yang saya lakukan ketika anak saya dari mulai usia sekolah sampai dengan SMA pun masih membawa makan dari rumah. Bahkan sekarang pun sudah bekerja bawa makan dari rumah. Bukan karena kita pelit, pernah higienis. Yang kedua memang makan itu sesuai dengan selera dia. Yang kedua memang dia cinta kepada keluarganya. Sehingga dalam hati itu mengatakan bahwa makanan paling nikmat itu makanan yang dibuat dari rumah gitu. Itu yang kita bangun ini by prosesnya. Ini adalah ya apa yang saya sampaikan adalah pengalaman hidup, pengalaman yang saya perhatikan di lingkungan rumah tangga saya sendiri. Mudah-mudahan ini juga akan menjadi milik bagi anak-anak dan cucu-cucu saya untuk berikutnya juga.